Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Semoga kita sehat-sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kali ini kita akan belajar Al-Qur'an hadis dengan bab surat An-Naba. Perlu diketahui bahwa surat An-Naba itu adalah berarti berita besar. Apa itu maksudnya berita besar? Yaitu adalah berita tentang hari kebangkitan, ya. Nah, perlu diketahui anak-anak sekalian, sesungguhnya surat An-Naba ini menceritakan tentang apa itu hari kebangkitan, ya. Jadi surat An-Naba sangatlah penting bagi kita, ya, untuk kita dalami dalam rangka ini adalah bukti bahwa sesungguhnya hari kiamat dan hari kebangkitan itu pasti ada, ya. Baik anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat An-Naba terdiri atas 40 ayat, termasuk golongan surat Makkiyah dan diturunkan sesudah surat Al-Ma'arij. Dinamakan An-Naba, ya, berita besar, diambil dari perkataan An-Naba, ya, dari kata An-Naba, atau dengan nama lainnya yaitu adalah Amma Yatasa'alun, ya. Jadi surat An-Naba itu nama lainnya adalah Amma Yatasa'alun, diambil dari perkataan Amma Yatasa'alun yang ada pada ayat pertama. Baik anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya berita besar, ya, atau hari kebangkitan, ya, itu pasti ada dan akan kita lalui. Seperti halnya pada ayat pertama, Amma yatasa'alun, tentang apakah mereka saling bertanya-tanya, ya, berkaitan dengan asbabun nuzulnya. Pada waktu itu Rasulullah menjelaskan tentang hari kiamat, ya, atau hari kebangkitan. Nah, para masyarakat ketika itu saling bertanya-tanya, ya. Orang-orang itu saling bertanya tentang apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah, ya. Quran surat An-Naba, ya, ayat 1 sampai 2, ya. Kemudian malaikat Jibril turun menyampaikan wahyu, ya, berkaitan surat An-Naba, ya, kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, di dalam surat An-Naba juga dijelaskan, ya, tentang orang-orang yang nantinya akan mendapatkan pahala atau kemenangan di mata Allah, yaitu pada ayat 31, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan. Apa itu balasannya? Nah, balasannya dalam kemenangan itu yaitu adalah pada ayat 32, yaitu kebun-kebun dan buah anggur. Kemudian ayat 33 dan gadis remaja yang sebaya. Kemudian ayat ke-34 dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman. Kemudian ke-35, di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan yang dusta. Nah, itu adalah contoh balasan, ya, yang nanti orang-orang atau kaum muslimin, ya, mendapatkan balasan, ya, berupa kemenangan, yaitu nanti akan dimasukkan dalam surganya Allah.
Dan pada surat An-Naba itu juga dijelaskan balasan bagi orang-orang kafir, ya. Itu bisa dilihat pada ayat ke-21, ya. Sesungguhnya neraka jahanam itu padanya ada tempat pengintai, ya. Sampai ayat ke-27, ya. Jadi 21 sampai 27 itu menjelaskan tentang balasan-balasan bagi orang kafir. Yang ke ayat 22, lagi menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas, ya. Jadi orang-orang kafir yang melampaui batas, ya, orang yang melampaui batas, maka tempat kembalinya itu adalah neraka jahanam. Kemudian mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya, ya. Kemudian di ayat 24, mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman. 25, selain air yang mendidih dan nanah, ya, sebagai balasan yang setimpal. Sesungguhnya mereka tidak berharap takut kepada hisab. Nah, itulah anak-anakku sekalian, balasan bagi orang-orang kafir di neraka, ya. Jadi mereka makan dan minum itu dengan sesuatu yang mendidih, ya, nanah, ya. Kemudian memakan buah zarkum, ya. Yang ketiga buah itu dimakan itu tidak mengenyangkan, malah menyakitkan. Nah, anakku sekalian, itulah sekilas tentang surat An-Naba. Nah, untuk selanjutnya yaitu adalah halaman 90, hadis tentang persiapan di hari kiamat. Yang punya hadisnya, anna rajul sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala, ya nabiyallah mata as-sa'ah. Faqala wa ma a'tadta laha. Qala ma a'tadtu min kabirin illa anni uhibbullaha wa rasulahu. Faqala al-mar'u ma'a man ahabba. Yang artinya bahwa seseorang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, lalu dia berkata, wahai Nabi Allah, kapan hari kiamat itu? Nabi menjawab, apa yang telah engkau persiapkan untuk hari kiamat? Dia menjawab, saya tidak mempersiapkan amalan ibadah yang besar untuk hari kiamat. Hanya saja saya mencintai Allah dan Rasul-Nya. Kemudian Nabi menjawab, seseorang akan bersama orang-orang yang dicintainya. Nah, anak sekalian, ini adalah salah satu dasar fondasi untuk bekal kita, bahwasanya kita juga harus mencintai Allah dan mencintai Rasulullah Nabi Muhammad, ya. Karena apa? Sesungguhnya nanti ketika kita, ya, di hari akhir, ya, di hari kebangkitan, maka kita akan dikumpulkan oleh Allah, ya, dengan orang-orang yang kita cintai, ya. Jadi ketika kita cinta kepada Allah dan kita cinta kepada Rasulullah, maka nanti kita akan berkelompok, ya, bersama dengan Rasulullah, ya, Nabi Muhammad. Nah, itu adalah pondasi dasar bekal bagi kita dalam rangka mempersiapkan di hari kiamat atau hari akhir. Dan sesungguhnya bumi ini sudah tua dan bumi ini memiliki sifat fana, ya, atau mudah hancur, ya, seperti itu. Nah, anakku yang dirahmati Allah SWT, demikianlah yang dapat Abi sampaikan, kurang lebihnya Abi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.